minesyaitonirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dari buku Tuntunan Generasi Muda. Dan sudah sampai ke kajian ketiga ini, diberi judul Di Hadapan Layar Imajiner. Jadi kondisi para pemuda terlihat kepada Ustaz Said Nursi dan beliau menggambarkan sebagai berikut. Satu ketika aku duduk di depan jendela penjara Eskişehir. Beliau pernah dipenjarakan oleh rejim sekuler pada waktu itu karena menulis tentang hijab ya pada waktu itu. Jendela tersebut mengarah ke sekolah menengah atas atau SMA Putri. Para siswi di sekolah tersebut tertawa serta menari dengan ceria dan gembira. Ya mungkin berdansa dan sebagainya lah. Ketika melihat mereka dalam kondisi semacam itu, terlintas dalam pandanganku gambaran tentang bidadari neraka dalam surga dunia tersebut. Di sini ada catatan menjelaskan maksud dari bidadari neraka itu apa. Sebuah perumpamaan yang sangat tepat. Asalnya mereka berparas cantik, namun mereka menjatuhkan diri ke dalam neraka lantaran tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diistilahkan di sini bidadari neraka yaitu para perempuan ya yang tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru melakukan banyak maksiat. Tiba-tiba tampak kondisi yang akan mereka alami 50 tahun mendatang. Ketika itu masih muda ya, tapi kondisi mereka 50 tahun kemudian ya terlihatlah bagi saya Nursi. Tawa dan suka mereka di hadapanku berubah menjadi tangisan dan duka yang amat sangat. Dari kondisi ini aku melihat hakikat sebagai berikut. Pada layar imajiner aku melihat kondisi mereka 50 tahun yang akan datang. 50 gadis yang saat ini tertawa mendapat siksa di kubur, sudah meninggal ya. Dan karena tidak menggunakan masa mudanya sesuai dengan ajaran Islam ya, dan melakukan maksiat ya akan mendapatkan siksa di kubur. Tubuh mereka tercabik-cabik, sementara 10 orang sisanya sudah tua renta berusia 70 tahun. Wajah mereka yang sudah buruk dan berkeriput melahirkan rasa muak dan jijik lantaran tidak menjaga kehormatan mereka di masa muda. Orang yang melakukan maksiat selalu di masa tuanya ya dari wajahnya juga kelihatan ya, wajahnya berkeriput dan tidak bercahaya dan sebagainya. Aku tidak kuasa melihatnya. Aku pun menangis melihat kondisi mereka. Kemudian tampak di hadapanku fitnah akhir zaman yang merupakan fitnah yang paling hebat bagi kaum mukmin, yaitu fitnah wanita yang memperdaya yang lahir dari kurangnya rasa malu. Kalau wanita itu ya melakukan maksiat dan fitnahnya itu hanya terbatas pada dirinya sendiri, tapi dampaknya secara luas, khususnya bagi kaum laki-laki. Kondisi mereka yang tidak memiliki rasa malu telah merampas kesadaran manusia sekaligus melemparkannya dalam neraka kebodohan dan kemaksiatan, bagaikan kupu-kupu melemparkan diri ke dalam api. Fitnah ya di sini fitnah perempuan bagaikan api ya. Jadi orang-orang yang mengelilinginya bagaikan kupu-kupu. Pasalnya ia lebih memilih 1 menit kenikmatan dunia yang fana daripada bertahun-tahun kenikmatan akhirat yang abadi. Aku telah merasakan contoh berkesan dari fitnah tersebut saat satu hari menyaksikan peristiwa yang terjadi di jalan. Aku sangat kasihan melihat kondisi para pemuda. Dalam hati aku berkata, oh sungguh kasihan mereka. Bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri dari api fitnah itu serta kobaran tipu daya yang sangat kuat. Baik, para pemuda itu bagaimana caranya menyelamatkan mereka dari fitnah itu. Saat sedang berkhayal dan merenung semacam itu, tiba-tiba sosok manusia yang menyalakan fitnah tersebut sekaligus yang menghidupkan apinya, serta yang mengajarkan dan yang mengajak kepadanya mewujud di hadapanku.
Aku pun berkata kepadanya serta kepada orang-orang ateis yang menerima arahan dan pelajaran darinya, wahai orang malang yang telah mengorbankan agama demi bersenang-senang dengan bidadari neraka, rela hidup menyimpang dari agama demi kenikmatan sesaat, serta menerima kekufuran dan ateisme untuk memuaskan nafsu ammarah. Wahai yang begitu mencintai dunia sampai pada tingkat menyembahnya dan lari dari kematian, sampai-sampai takut ketika mendengar kata kubur, kata kematian itu sudah takut, sehingga bersikap murtad dari agama. Ketahuilah dengan pasti, ini sebuah realita atau sebuah hakikat yang akan dijelaskan. Duniamu yang besar ini, semua yang telah pergi sejam yang lalu, semua yang akan datang semenit kemudian, seluruh entitas masa lalu dan masa depanmu, seluruh makhluk sejenismu yang telah berlalu, berbagai makhluk dan generasi yang akan datang, sejumlah alam dan umat yang telah lewat, serta orang-orang yang datang dan berbagai kelompok yang akan tiba. Mereka semua tiada dan mati akibat dari kesesatan dan kekufuranmu, karena tidak beriman kepada hari akhir, dia tidak percaya, ya, sehingga semua yang dia pegang, semua yang dia cintai, semuanya akan meninggalkan dia dan membuat dia lara gitu. Akan tetapi karena secara akal dan kemanusiaan engkau terkait dengan semua entitas yang beredar ini, maka engkau senantiasa merasakan derita yang luar biasa lantaran memikirkan nasib orang-orang yang sudah mati yang jumlahnya tak terhingga di dunia ini. Semua itu disebabkan oleh kesesatan dan kekufuranmu. Bahkan kesesatanmu menelan kalbumu jika engkau masih memiliki perasaan, membakar jiwamu jika engkau masih memiliki jiwa, serta menenggelamkan akalmu di laut kesedihan jika akalmu masih ada. Ya, seandainya kenikmatan saat yang lahir dari perilaku bodoh itu, ya, maksudnya maksiat ya, bisa menyamai seluruh kesedihan dan duka tak terkira tersebut, engkau boleh terus berada dalam senda guraumu. Namun jika tidak, sadarlah dan dengarkan pelajaran Al-Quran dengan hati yang hidup. Tukarlah kenikmatan parsial yang fana itu, yang tidak lebih dari 1 menit, dengan berbagai kenikmatan universal dan kekal agar engkau selamat dari neraka maknawi. Orang-orang yang melakukan maksiat, ya, banyak pelanggaran, penyimpangan, sebenarnya berada di neraka maknawi meskipun dirinya ada di dunia ini. Serta berkat keimanan, engkau bisa masuk ke dalam syurga maknawi di dunia ini dan bisa menikmati kebahagiaan itu sendiri. Jadi bagaimana iman membuat kita seperti berada di syurga? Ini ada di catatan kaki. Ya, iman membuat manusia dapat mengecap berbagai kenikmatan syurga di dunia secara maknawi. Perhatikan satu saja dari ratusan manfaat iman dan kenikmatannya yang bersinar berikut ini. Bayangkan engkau berdiri di hadapan orang yang sangat kau cintai ketika ia sedang menghadapi sakaratul maut. Kita bayangkan ya, ada saudara kita, ada orang yang kita cintai sedang sakaratul maut. Betapa engkau sangat gembira manakala seorang dokter cerdas seperti Luqman al-Hakim dan Khidir alaihissalam datang dan dapat menyelamatkannya dari cengkraman kematian sehingga ia sehat dan selamat. Bayangkan kondisimu tersebut, betapa engkau sangat gembira dengannya. Pasti kita gembira kan? Orang sakaratul maut, ada dokter datang, bisa menyembuhkan dia, jadi setelah penyembuhannya kita sangat gembira dengan hal itu. Iman juga demikian, Ia melahirkan rasa senang dan gembira sebanyak dibangkitkannya seluruh orang mati yang memiliki hubungan denganmu. Pasalnya jutaan orang yang tidur di kubur masa lalu adalah orang-orang yang engkau cintai. Cahaya iman menjadikan mereka semua hidup dan menyelamatkan mereka dari kefanaan, ketiadaan dan kematian abadi. Seketika mereka bangkit melihat dan berkata, kami tidak mati, kami tidak akan mati untuk selamanya. Maksudnya ada kehidupan setelah kematian itu, ya, kami tetap hidup dalam hal itu. Lewat cahaya iman dan dibangkitkannya para kekasih, gelora hubungan dan kegembiraan tak terkira menggantikan kepedihan tak terhingga yang bersumber dari perpisahan tak bertepi. Inilah contoh dari kegembiraan dan kesenangan yang diberikan oleh iman di dunia. Ini manfaat iman
bagi seorang mukmin, bagi seorang manusia di dunia ini. Ia menunjukkan bahwa iman merupakan benih hidup yang andaikan berubah menjadi batang dan tangkai, maka pemiliknya akan merasakan sejumlah kenikmatan dan keindahan surga secara nyata. Baik, lanjutkan dialog ini. Jangan pernah berkata, aku akan menjalani hidup layaknya binatang. Ketika kita ingatkan ya ajaran Islam, kita mengingatkan kepada orang perintah dan larangan Allah, ada yang bilang begini, aku akan menjalani hidup layaknya binatang. Saya tidak mau memikirkan hal-hal seperti itu. Pasalnya masa lalu dan masa depan tidak ada bagi binatang. Nah, ini jawabannya. Mau jadi seperti binatang? Tapi bagi binatang tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Keduanya bersifat gaib baginya. Tuhan yang maha bijak dan penyayang menyelamatkan binatang itu dari derita tak terhingga lewat tirai gaib yang tersembunyi. Bahkan ayam yang tercipta untuk disembelih hanya merasa pedih dan sedih saat pisau memotong lehernya, serta betapa ia segera terbebas dari bekas sakitnya. Artinya rahmat Tuhan, Sang Pencipta yang maha bijak dan luas, serta kasihnya yang sempurna terhadap makhluk, terwujud dengan tidak adanya pemberitahuan tentang hal yang bersifat gaib. Mereka tidak tahu, tidak merasakan yang namanya kematian itu. Hal itu tampak dengan jelas pada binatang yang tak berdosa. Dengan demikian, engkau tidak bisa menikmati kesenangan terlarang seperti yang dirasakan oleh binatang, bahkan ribuan kali lebih rendah darinya. Jadi jangan anggap saya bisa seperti binatang ya, tidak mungkin. Karena binatang hidupnya di dunia ini ya tidak ada rasa kesedihan ya, tidak memikirkan masa lalu, masa depan tidak ada. Tidak seperti manusia, tidak bisa seperti binatang. Hal itu karena akalmu dapat merasakan dan melihat sesuatu yang tersembunyi bagi binatang, sehingga merasa pedih dengannya. Engkau tidak bisa mendapatkan kegembiraan sempurna seperti yang dirasakan oleh binatang lantaran perkara gaib terhijab baginya. Selanjutnya, persaudaraan, penghormatan, semangat kebangsaan, dan berbagai sifat terpuji lainnya yang kau banggakan menjadi seperti dibuat-buat sesaat palsu, lemah dan parsial. Karena terbatas pada masa yang sangat sempit, ibarat 1 jam dibandingkan dengan masa yang tak terhingga. Ia juga terbatas pada ruang yang sangat sempit, ibarat tempat sebesar jari dibandingkan dengan padang yang luas. Karena itu, kemanusiaan, idealisme, dan kesempurnaan menjadi sangat kecil bagimu, bahkan nyaris lenyap tanpa jejak, kalau tidak ada iman tadi ya. Namun, persaudaraan, penghormatan, dan cinta di antara kaum beriman menjadi tinggi sesuai derajat ketinggian iman itu sendiri. Dengan sifat-sifat terpuji yang dimilikinya, harkat kemanusiaan dan kesempurnaan seorang mukmin menjadi mulia sesuai dengan nilai sifat terpuji tersebut. Hal itu karena sifat terpuji itu mencakup masa lalu dan masa depan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu yang terbatas. Jadi iman itu ya menerangi masa lampau dan masa depan kita, masa depan orang-orang yang beriman itu. Adapun sebab yang membuatmu unggul dalam urusan dunia, hal itu karena engkau tak ubahnya seperti tukang perhiasan Yahudi bodoh yang memberikan harga senilai berlian untuk membeli serpihan kaca karena mengira itu berlian. Engkau juga demikian dalam mengorbankan upaya yang hanya layak untuk kehidupan abadi pada masa dan kehidupan yang sangat singkat. Jadi orang mengabaikan akhirat ya seperti contoh di atas, fokusnya dengan dunia. Jadi seperti seorang Yahudi bodoh yang memberikan harga senilai berlian untuk membeli serpihan kaca. Urusan dunia itu menjadi seperti serpihan kaca. Tidak aneh kalau kemudian engkau mendapat sukses pada era yang terbatas itu. Jadi orang yang fokus dengan dunia ya, jadi suksesnya terbatas dengan dunia ini juga jadinya. Pasalnya, engkau mengarah kepada dunia yang syarat rasa tamak, cinta dan semangat pembalasan yang demikian hebat yang terdapat dalam dirimu seluas masa 1 tahun lamanya, lalu mengerahkan seluruh perasaanmu itu dalam hitungan menit. Jadi tidak aneh kalau engkau unggul sementara waktu terhadap orang-orang yang taat. Karena akal, jiwa, kalbu dan semua perasaanmu telah meninggalkan tugas-tugas mendasar yang mulia disebabkan oleh kesibukan dalam urusan nafsu ammara yang hina,
dan demi menuruti keinginannya yang rendah, maka tidak aneh jika engkau unggul terhadap kaum beriman di dunia. Juga tidak aneh kalau secara lahir engkau tampak lebih senang dibanding mereka. Karena akal, kalbu dan jiwamu telah demikian rendah, bahkan berubah total, maka ia berbalik membudak kepada hawa nafsu yang sangat rendah dan hina. Ya, jadi keunggulannya jadi bersifat sementara di dunia saja. Ini pesan penutup. Dari sini jelas bahwa engkau mendapatkan kesuksesan sesaat yang membuatmu jatuh ke dalam api neraka, sementara kaum mukmin yang teraniaya justru mendapatkan surga yang kekal. Jadi iman sebetulnya membuat kita bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat nanti. Barangkali itu aja dalam kesempatan ini yang bisa kami kaji. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.